Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allahu 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'ah Masyaallah muslimin jamaah salat subuh Masjid Jami'al Muttaqin Negara Lombok yang saya hormati dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat iman Islam dan nikmat kesehatan dan seluruh nikmat lainnya yang tidak dapat kita hitung. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu. Dan tak lupa selawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para istrinya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan kajian kita yang sebelumnya tentang istiqamah yang kita baru membahas di awal pengertian dari istiqamah dari ayat-ayat Al-Quran yang telah kita sebutkan. Maka kita akan menyebutkan istiqamah di sunnah an-nabawiyah. Yang selanjutnya adalah istiqamah dalam perkataan para pendahulu kita, orang-orang soleh pendahulu kita. Setelah itu ada satu hadis yang sangat mulia dari Rasulullah SAW yang mencakup keseluruhan istiqamah. Ya, di mana terakhir kita bahas adalah artian kelima dari istiqamah adalah ketika seseorang itu terus di jalan yang lurus dalam kesendiriannya dan di dalam terlihat di halayak ramai. Ya. Ketika dilihat orang dia istiqomah, ketika dia sendirian dia juga istiqomah. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memiliki ma'iyatullah, ya, ma'iyatullah al-khas. Dia memiliki kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khusus, ya. Maka kalau kita mau istiqomah juga salah satunya dengan terus melazimkan majelis ilmu. Ketika majelis ilmu itu serius. Ada satu cerita bahwa orang ini dia kemasukan setan, jin. Cerita ini. Lalu dia meruqyah dirinya sendiri, bolak-balik diruqyah dirinya sendiri. Tidak berhasil.
Tetapi ketika hadir majelis ilmu, dia serius, sembuh dia dari kemasukan jin tersebut. Subhanallah. Jadi majelis ilmu ini majelis yang berkah. Maka kita harus lazimkan, kita serius, ya kan? Poin-poin yang penting kita catat. Ya. Maka ini akan menjadi sebab terbesar kita istiqomah. Maka orang-orang istiqomah ini adalah orang-orang yang selalu bersabar dalam cobaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga orang-orang ini selalu berjuang di jalan Allah haqqa jihad. Sebenar-benarnya perjuangan. Benar-benar berjuang. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala dari selain orang-orang yang istiqomah ini. Ya. Maka pengertian istiqomah dari sunnah an-nabawiyah, ya, istiqomah ini adalah suatu makom, suatu kedudukan yang selalu mencampurkan antara fondasi-fondasi Islam dan cabang-cabangnya. Jadi kalau kita memahami akidahnya Islam, akidahnya harus lurus, ya, dan cabang-cabangnya juga kita lurus, nggak sana kemari, nggak semaunya sendiri. Kita kalau kita cernai dalam suatu ayat itu ada kita dibilang ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam ini seluruhnya, jangan comot-comot. Yang mau yang ini ambil, nggak mau yang ini dibuang. Jadi semaunya sendiri jangan, tapi kita masuk secara keseluruhan kaffah. Dan Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya, yang bernama Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Ya Rasulullah, katakan kepadaku suatu perkataan yang dimana aku nggak menanya kepada selainmu lagi. Jadi cukup udah satu perkataan itu cukup buat aku dalam Islam ini. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Qul amantu billahi fastaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, lalu istiqomah di atas jalan itu. Istiqomah di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, iman ini panjang, jabarkan mungkin perlu 10 pertemuan mungkin ya. Tapi yang kita pahami bahwa jangan sampai kita keluar dari Islam, ya, beriman terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mati dalam keadaan Islam dan dalam keimanan yang benar. Jangan memahami Islam itu dengan keimanan yang salah, karena sangat-sangat berbahaya kalau kita beriman dengan keimanan yang salah. Maka beristiqomah ini juga suatu konotasi, ya, dari berpegang teguh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustaqimah. Maka orang-orang yang nggak mengerjakan hal-hal ini maka akan sia-sia hidupnya. Doa sa'yu akan sia-sia, usahanya dia, amal solehnya dia sia-sia, menjadi haba'an manthura, menjadi gunung yang berpecah belah jadi debu-debu berterbangan. Ya. Maka yang selanjutnya adalah perkataan dari para salafus saleh tentang istiqomah ini. Yang pertama, di sini ada perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang paling mulia. Kata Abu Bakar apa? Radhiyallahu anhu, alla tusyrik billahi syai'an. Ketika kamu tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, maka yuridul istiqamah ala mahdid tauhid, maka diinginkan
perkataan istiqomah itu tentang kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata juga, al-istiqamah antastaqim 'alal amr wan nahi. Istiqomah itu adalah ketika kita istiqomah lurus di atas perintah Allah dan larangan Allah. Maksudnya selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Wala taruhu ya. Dan kamu nggak berbelok kanan kiri seperti ular. Ini kata Umar. Waqala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan kata Utsman di sini, istaqamu, maksudnya istiqamah adalah akhlasu al-amal lillah. Ikhlaskan amal itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ali bin Abi Thalib, ini semua khalifatul Rasyidin, ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, dan kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, istiqamah adalah abdul faraid, menegakkan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita menegakkan sholat subuh berjamaah ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjaga sholatnya di masjid, sholat wajibnya di masjid, itu akan menjadi suatu sebab terbesar menjaga dia untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghayatul karamah luzumul istiqamah. Dan karamah yang sering dibahas para kiai-kiai, habaib dan lain-lain, ya. Karamah, puncaknya karamah, ya, adalah selalu berpegang teguh terhadap istiqamah. Ini adalah puncaknya karamah. Kalau kita bilang karamah itu yang bisa terbang, bisa misalkan masuk gua, keluarnya di Mekah, gitu-gitu, ini khurafat, bohong semua. Tapi yang benar-benar puncaknya karamah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita melazimkan istiqamah. Ketika kita terus berjalan di jalan yang lurus, ya. Maka ini pengertian dari istiqamah atas ayat Al-Qur'an dan hadis dari Rasulullah SAW, dan juga pengertian dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jamaah masyarakat muslimin rahimahullah wa rahimakumullah, ada satu hadis yang di hadis ini mencakup banyak poin untuk selamat dalam hidup kita ini dalam beristiqamah. Ini ada ringkas dari kajiannya seorang syekh hafizahullah wa ra'ahu dari Yordan. Beliau pernah menyampaikan suatu kajian yang sangat ringkas tetapi isinya sangat-sangat bermanfaat, ya. Hadis ini yang berbunyi, hadis dari ini hadis kalau nggak salah dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya gulam, wahai anak kecil." Gulam ini maksudnya anak kecil. "Ya gulam, inni muallimuka kalimatin." Sesungguhnya aku ini mau ngajarin kamu beberapa kata-kata. Ya. Apa itu? Ihfadillahi yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kamu meminta pertolongan,
Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya umat ini law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan sesungguhnya seluruh umat seluruh bumi ini yang udah mati, yang nanti, ya semuanya. Ummah itu maksudnya anak Adam. Kalau mereka berkumpul untuk memberimu suatu manfaat sedikit aja, lam yanfa'uka, mereka nggak akan memberikan kamu manfaat illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka nggak akan bisa memberi manfaat sedikit pun kecuali manfaat itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in, kalau mereka berkumpul semuanya, triliunan orang ya mungkin ya, atau miliaran orang ini, mereka berkumpul semuanya untuk memberikan kamu satu mudarat. Yadurruka bi syai'in, mereka nggak akan mampu memberikan mudarat kecuali mudarat yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena-pena dan telah kering lembaran-lembaran. Maksudnya apa? Lauhul Mahfuz. Ya. Takdir yang dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah kering. Tintanya itu telah kering 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Maksudnya apa dari hadis ini? Maksudnya ketika kita mendapatkan suatu kebaikan, jangan terlalu kita senang. Dan juga kalau kita mendapatkan suatu keburukan, jangan terlalu sedih. Kenapa? Karena semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan meleset sedikit pun. Bahkan daun yang jatuh dari pohon itu, daun yang mana, dari ranting yang mana, itu sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nggak akan meleset sedikit pun. Ya. Hadis ini benar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ada hadis yang mirip dengan ini, tetapi di tengah-tengahnya itu setelah Rasulullah bilang sallallahu alaihi wasallam, "Ihfazillahi yahfazka, ihfazillahi tajidhu amama. Ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi syiddah." Kenalilah Allah di waktu kalian senang, di waktu kalian senggang, enak hidupnya. Kenalilah Allah, ingat Allah. Jaga sholat kalian di masjid 5 waktu, laki-laki, buat perempuan jaga sholat 5 waktu di awal waktu, ya kan? Kewajiban-kewajiban kerjakan. Ini kita mengenal Allah berarti. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita pikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi kita. Dan ini penting jamaah juga untuk menjaga kita supaya istiqomah. Di setiap kegiatan kita sehari-hari, contoh dari bangun tidur, ya, kita baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dan setelah itu kita ambil wudu, ya kan? Terus semua hal yang kita kerjakan itu kaitkan dengan zikrullah, dengan ada doa yang terkait itu kita baca semua. Jangan sampai kita miss, supaya selalu kita tercatat sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di pagi hari seperti sekarang, baca zikir. Zikir pagi petang, ya kan, ada buku yang kecil itu di depan ini atau di, ya, ada terbitan dari pustaka Imam Syafi'i, ya, atau pustaka Ibnu Umar, dibaca. Ya. Setelah itu misalkan zikir masuk masjid. Allahumma inni as'aluka Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, baca. Keluar juga baca Allahumma inni as'aluka min fadlik wa asibni minasyaitonir rajim. Baca naik doa naik kendaraan kita baca. Ketika kita keluar rumah kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya kan? Ya, semampu kita.
Kita hafalkan doa-doa semampu kita. Kita masuk kamar mandi baca, keluar kamar mandi baca. Kemana lagi? Masuk ke rumah kita baca Assalamualaikum, Bismillah, Assalamualaikum. Supaya setan-setan nggak masuk ke rumah kita. Ya. Kaitkan seluruh kegiatan kita itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dibaca semua. Dan biasakan itu. Dan kita ajak keluarga kita mengerjakan itu. Istri-istri kita, anak-anak kita ajak. Jangan diri kita sendiri. Tetap kita ajak semua itu untuk selalu mengerjakan apa semua kegiatan kita dengan doa yang Allah syariatkan untuk dibaca. Ya. Kata Rasulullah SAW di sini, ta'arraf ilallah fi raha ya'rifka fi syiddah. Ketika kalian mengenal Allah di waktu senang kalian, maka Allah akan mengenali kalian di waktu kalian sulit. Ya'rifka fi syiddah. Maksudnya waktu kita sulit, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala atau kita belum minta pun Allah akan tolong kita. Allah akan selamatkan kita. Ya, idza sa'alta fas'alillah. Jika kalian minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir hadis ini tengah-tengahnya sama, ya, bahwa takdir itu sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'amal lillahi bisyukur, dan beramallah untuk Allah, ikhlas untuk Allah dengan bersyukur dan yakin. Wal yakin wa'lam anna fis sabr ala ma takrah khairan katsiran. Dan ketahuilah bahwa di dalam bersabar kepada Allah, bersabar atas apa yang kita tidak sukai, itu ada kebaikan yang sangat banyak. Khairan katsiran. Bersabar atas suatu yang sulit, yang kita nggak sukain, itu ada kebaikan yang sangat banyak. Wa anna nasr ma'as sabr. Dan adapun pertolongan Allah datang itu bersama kesabaran, datangnya bareng-bareng. Ya, kalau dibilang ma'a itu berarti berbarengan. Wa annal faraj ma'al karb. Dan sesungguhnya ada kesulitan itu datang bersama solusinya. Wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, kata Rasulullah SAW. Maka dari perkataan ihfadillah, kita meneliti hadis ini bahwa Allah atau Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjaga Allah Subhanahu wa taala. Maka apa perkataan jaga di sini dalam syariat Islam ini? Banyak. Ya, apa yang kita disuruh jaga adalah, salah satunya yang pertama adalah ihfad haddahu. Jagalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan suatu batasan, kita kerjakan. Contohnya dalam suatu ayat faraid atau ayat waris, kata Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'sillaha wa yata'adda hududahu. Barang siapa yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala, maka neraka jahanam baginya di sini, di ayat faraid ini. Maka orang-orang yang enggak melaksanakan ayat tentang waris, pembagian sesuai pembagiannya Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, maka diancam oleh neraka jahanam karena dia melanggar batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak batas-batas Allah Subhanahu wa taala harus kita pelajari. Ya. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Surga ini dijanjikan kepada orang-orang awwab yang selalu kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafiz, awwabin hafiz. Dia selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kembali kepada Allah dan selalu menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang yang takut kepada Allah
Khasyar Rahman, mereka takut kepada Ar-Rahman. Bil ghaib, padahal nggak kelihatan Allah Subhanahu wa taala. Ghaib. Kita nggak lihat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita takut kepada Allah. Wajah biqalbin munib, dan dia datang dengan hati yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kalau dia berbuat maksiat, berbuat dosa, dia selalu merasa ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man ya'khudhu 'anni haula'il kalimat fayamalu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihinna," faqala Abu Hurairah. Barang siapa, kata Rasulullah SAW di sini, yang mau mengambil dariku beberapa kata-kata ini, kalimat-kalimat ini, dan dia mau mengamalkan kalimat-kalimat ini dan mau mengajarkan orang-orang kalimat-kalimat ini yang supaya diamalkan oleh orang-orang lain. Maka Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, "Saya ya Rasulullah, aku ya Rasulullah." Fa akhadha bi yadayya, maka Rasulullah SAW mengambil kedua tanganku. Fa'adda khamsan, kemudian menghitung ada 5. Wa qala, yang pertama, ittaqi al-maharim takun a'badan nas. Jagalah keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala, jauhi keharaman-haraman Allah Subhanahu wa taala, kamu akan menjadi orang yang paling menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. A'badan nas, takun a'badan nas. Yang kedua, wardi bima qassamallahu laka takun aghnan nas. Ridholah terhadap apa yang Allah kasih kepada kalian, Allah bagi kepada kalian, maksudnya rizki. Maka kalian akan menjadi orang-orang yang paling kaya di muka bumi ini, menjadi orang yang paling kaya kalau kalian ridho. Wa ahsin ila jarik takun mu'minan. Dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, kamu akan menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahibba lin-nasi ma tuhibba li nafsik. Dan cintailah sesuatu untuk orang lain apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri. Takun musliman, maka kamu akan menjadi orang yang berserah diri kepada Allah, orang muslim. Wala tukthir ad-dhahik fa inna kathrat ad-dhahik tumitul qalb. Dan janganlah kalian banyak-banyak tertawa, kata Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya banyak-banyak tertawa itu mematikan hati. Tumitul qalba. Ya, di sini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Syekh Al-Albani rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Maka salah satu juga yang kita diperintahkan untuk menjaga sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim, yaitu menjaga salat 5 waktu. Hafidzu 'alas salawat. Di surat Al-Baqarah, hafidzu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat wajib, salawat, wassalatil wusta, dan jagalah salat asar. Tekankan di sini. Setelah Allah menyebutkan salat-salat 5 waktu dan salat asar, berarti salat asar ini lebih ditekankan daripada salat yang lain. Bahkan di suatu hadis, orang yang meninggalkan salat asar itu dihapus amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ganjarannya seperti orang yang berbuat syirik, ya. Wa hum 'ala salatihim yuhafizun. Dan mereka dalam salat-salat mereka itu mereka menjaga salat-salat mereka. Ini orang-orang yang beriman. Dan juga dari Rasulullah SAW, hadis dari Abdullah bin Amr, ya, diriwayatkan oleh al-muhadditsnya Ibn Baz rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW annahu dzakara as-salata yawman baina ashabihi. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu
pernah menyebut tentang sholat suatu hari di antara para sahabatnya. Maka Rasulullah SAW berkata, faqal man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran. Barang siapa yang menjaganya, maka baginya nuran, cahaya. Wa burhanan, dan bukti. Wa najatan, dan keselamatan. Yaumal qiyamah. Berarti apa? Cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Dan barang siapa yang enggak menjaganya, dia enggak akan memiliki cahaya tersebut, bukti tersebut, dan keselamatan tersebut. Salat ya ini ya. Wa husyira yaumal qiyamati ma'a fir'aun wa haman wa qarun wa ubay bin khalaf. Orang yang enggak menjaga salat, ya, dia main-main, kadang salat, kadang enggak, ya, akan dibangkitkan pada yaumul qiyamah nanti bersama Fir'aun, wa Haman, wa Qarun, wa Ubay bin Khalaf. Siapa orang-orang ini? Ini adalah neraka semuanya. Orang-orang yang paling keras azabnya di neraka kelak. Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan yang disembah. Haman adalah pembantu Fir'aun. Pejabatnya Fir'aun yang membantu segala perkaranya Fir'aun. Lalu Qarun siapa? Orang yang mengumpulkan harta aja dia lupa sama akhirat. Dia kerja terus, dia lupa sama akhirat. Dia tinggalkan sholat. Wa Ubay bin Khalaf, ya, ini juga orang kafir di masanya Rasulullah SAW, akan dikumpulkan bersama mereka semua. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanallah. Maka sholat jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah hal yang pertama kita ditanya di yaumul qiyamah nanti. As-shalatu awwal man yus'al yaumul qiyamah. Kita akan ditanya pertama nanti sholat. Ya. Suatu hadis dari Anas bin Malik kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumul qiyamah as-shalat. Pertama kali yang dihisab seorang hamba di yaumul qiyamah nanti adalah as-shalah, salatnya. Fa in salahat salahat sairu amalihi. Jika betul salatnya, baik salatnya, maka seluruh amalnya benar semua. Baik semua amalannya, seluruhnya. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Jika rusak amalan salatnya, maka seluruh amalannya rusak semua. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan keluarga kita buat sholat. Di surat Thaha, wa amur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan perintahkanlah keluarga kalian untuk sholat dan bersabarlah di atasnya. Memang susah kita perintahkan keluarga kita buat sholat. Kadang anak-anak itu kabur, ya kan, pura-pura sholat, dan lain-lain. Susah, tapi bersabar di atas, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita perintahkan dulu, kita bersabar dulu, baru serahkan sama Allah, tawakkal Allah. Kita gak akan diazab sama Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengerjakan perintah ini. Tapi kalau kita menyuruh aja dulu, perintahkannya aja enggak, bersabarnya juga enggak, terus apa yang menjadi pegangan kita di yaumul qiyamah nanti waktu kita ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala? La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami enggak minta kepada kalian rezeki. Bahkan kami yang memberi kalian rezeki. Jangan takut atas rezeki, kata Allah, maksudnya di sini. Wal 'aqibatu littaqwa. Dan hasil yang baik, akhir yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan anak-anak kita itu sholat umur berapa jam? 7 tahun. Ya. Dan kita disuruh pukul di umur 10 tahun.
Kata Rasulullah SAW, muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat dan mereka di waktu umurnya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Dan pukullah mereka waktu mereka umur 10 tahun. Maksudnya kalau kita udah perintahkan mereka dari umur 7 sampai 10. Bukan tiba-tiba umur 10 kita perintahkan, terus kita langsung pukul. Bukan. Ya kan? Tapi dari 7 sampai 10 diperintahkan dulu. 3 tahun berturut-turut diperintahkan. Waktu umur 10 mereka diperintahkan nggak mau, baru dipukul. Ya, bukan tiba-tiba dipukul. Tapi kalau kita baru perintahkan umur 10 tahun, jangan langsung dipukul. Ini udah kelalaian kita, jadi jangan langsung kita bebankan kepada anak-anak kita. Dan pukulannya ini juga pukulan yang tidak berbekas. Jangan sembarangan mukul anak sekeras-kerasnya sampai ada bekasnya, jangan. Cukup sampai dia merasakan bahwa ini hukuman karena dia nggak sholat. Cukup seperti itu. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah mereka di tempat-tempat tidur mereka. Ya. Maksudnya yang laki perempuan dipisahkan. Yang laki sama laki satu kasur udah dipisahkan di umur 10 tahun. Jangan satu kasur lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Jad Amr ibn Shu'aib. Ya. Maka sholat ini suatu hal yang perlu juga kita canangkan di hati kita, bahwa orang yang lupa dalam sholat atau tertidur itu nggak jatuh hukumnya. Nggak terjatuh, maksudnya nggak perlu dikerjakan lagi, nggak seperti itu. Tapi orang yang lupa terhadap sholat atau dia tertidur terhadap sholat, maka kafaratnya adalah waktu dia ingat, waktu dia bangun langsung dia kerjakan sholat yang dia lewatkan tersebut. Ya, kata Rasulullah SAW di hadis Anas bin Malik, "Man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa terhadap suatu sholat atau dia tertidur atasnya, maka penghapus dosanya adalah dia langsung sholat di waktu itu, waktu dia mengingatnya. Hadis ini di Sahih Muslim rahimahullah. Maka dalam sholat ini ada suatu ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang meninggalkan sholat itu bisa keluar dari agama Islam, menjadi orang kafir. Kata Rasulullah SAW, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah. Faman tarakaha faqad kafar." Sesungguhnya perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Maksudnya mereka itu orang-orang kafir. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, maka telah kafir. Orang yang berdosa besar itu nggak kafir. Kita pahami ya di sini ya. Zina, maling, membunuh, dan lain-lain. Merampas harta anak yatim, membunuh jiwa yang tidak dihalalkan, dan lain-lain. Dosa-dosa besar yang lain, kalau kita kerjakan ini nggak menjatuhkan kita kepada kekafiran, tetapi orang yang meninggalkan sholat jatuh kepada kekafiran, jemaah. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita mendapatkan keluarga atau diri-diri kita meninggalkan sholat. Ini syuruk jam berapa ini? 6 berapa? Syuruk. Masih ada waktu? Atau udah habis? Oke, tunggu sebentar. Sampai jam berapa ini syuruk ini? Yes. 6 berapa tadi? 6, 12 ya? Hah? 16?
14, 16, 16. Ya masih ada waktu lah. Ya. Sedikit lagi supaya 10 menit setelah syuruh, sekitar 3-4 menit lagi. Atau mau kita tutup aja? Ada satu pertanyaan mungkin, kalau ada yang mau nanya. Kalau enggak kita lanjutkan sedikit lagi. Kita lanjutkan aja sedikit lagi ya. Dan juga ada satu hadis Rasulullah SAW, kita diperintahkan untuk menjaga kesucian badan kita dan hati kita. Istaqimu wa lan tuhsu. Istiqomahlah kalian dan kalian akan mampu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya amalan yang terbaik dari kalian adalah sholat. Wala yuhafidh 'alal wudu'i illa al-mu'min. Dan tidak akan menjaga kesucian badannya, menjaga wudu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Thauban wa Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dan juga salah satu yang disuruh kita, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga adalah sumpah-sumpah kita. Kita diperintahkan untuk menjaga sumpah kita. Kalau kita bersumpah, jangan kita bohong. Dan juga kalau kita bersumpah untuk mengerjakan sesuatu, kita kerjakan. Atau kita harus membayar kafaratnya. Ya. Wahfadhu aimanakum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Dan juga salah satu yang sangat penting untuk dijaga adalah hifdzur ra's wal batan, menjaga kepala dan perut kita. Ya. Di hadis yang diriwayatkan oleh imam atau sahabat yang mulia Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Faqalu, maka mereka berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi-Nya Allah Subhanahu wa taala, inna lanastahyi minallahi haqqal haya." Sesungguhnya kami ini benar-benar malu sama Allah, sebenar-benarnya malu. Wa hum ahlun lidzalik radhiyallahu anhum, dan mereka para sahabat ini ahli, orang-orang yang memiliki malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabayyana lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-haya'a minallahi azza wa jalla haqqal haya' huwa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sebenar-benarnya orang yang malu kepada Allah adalah orang yang antahfadz ar-ra's wa ma wa'ahu. Ya, ketika mereka menjaga kepala-kepala mereka dan apa yang mereka hafalkan. Ya. Ketika mereka menjaga kepala berarti menjaga akal kita. Kita nggak merusak akal kita. Termasuk apa yang merusak akal? Khamr. Ya. Ketika kita minum khamr itu akan merusak akal kita. Maka diperintahkan kita untuk menjaga kepala kita oleh Rasulullah SAW. Wa ma wa'ahu wal batan wa ma hawahu, dan kita diperintahkan untuk menjaga perut kita dan segala yang berhubungan dengan perut. Walidzikril maut wal bala wa man aradal akhirah tarakal hayatad dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Dan hendaknya kita selalu mengingat kematian. Ya. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, dunia akhirat, surga maksudnya, hendaknya dia meninggalkan hayatid dunia. Hendaknya dia udah gak peduli lagi sama kehidupan dunia, maksudnya sama perhiasan dunia itu. Faman fa'ala dzalika, barang siapa yang mengerjakan ini, maka dia telah malu kepada Allah haqqal haya, sebenar-benarnya malu. Ya demikian aja jemaah. Yang sedikit ini semoga bermanfaat bagi diri kita semua, diri kita sendiri dan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di jalan tauhid, di atas sunnah, ya, menjauhkan kita dari syirik, kesyirikan, bid'ah,
dan kita Allah menjaga kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah wafatkan kita di atas amal yang baik, husnul khatimah, dan semoga kita dilindungi dari azab kubur dan kita masuk ke surga Firdaus al-a'la tanpa hisab wala azab. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri anda sendiri dan dari syaitan. Semoga dimaafkan oleh para jamaah. Jazakumullah khairan. Ini kajian yang terakhir di waktu sekarang ini. Kita ketemu lagi kalau datang ke Lombok lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.